Kau tiba-tiba menyadari bahwa para guru permaisuri diam-diam mendapatkan kembali ingatan kehidupan mereka sebelumnya. Mereka tahu alasan perubahan drastis dalam kepribadianmu dalam semalam, dan juga tahu bahwa Shidi kecil yang sangat disukai akan mengkhianati sekte. Pada akhirnya, mereka akan membantai 7 permaisuri dan seluruh sekte. Baru sebelum kematian mereka menyadari bahwa kaulah yang paling mereka benci, yang diam-diam melindungi mereka. Hanya saja sudah terlambat. Saat ini aku membuka mata, suara familiar terdengar di telingaku. Oleh karena itu, Daoku, pemandangan 100 bunga mekar dari sekte itu, disaksikan sendiri oleh MUY. Orang-orang berkumpul di sana. Apakah kau mengaku bersalah? Di depan kerumunan adalah Shiji keduaku, Mo Qingzu. Tatapan jijiknya tiba-tiba menjadi jernih. Dia berkata, tetua penegak hukum, masalah ini adalah kesalahpahaman. Shidiku tidak bersalah, MUY menjebaknya. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru datang untuk membantuku. Pada saat yang sama, dia juga memelototi MUY, si pelaku. Enyah kau. Aku tanpa ragu menepis Mo Qingzu. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah tahan lagi. Kalau tidak, apa gunanya kekuatan ini? Memberikannya pada anjing? Mendengar ini, Mo Qingzu tertegun sejenak. Dia dikejutkan oleh tatapan dinginku dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Apakah kau juga bereinkarnasi? Kau akan membunuh mereka? Shidi. Jangan panggil aku Shidi. Aku bukan Shidi kalian. Nada bicaraku sangat datar, tetapi cukup tegas. Mo Qingzu ragu-ragu, ekspresi sedih tertulis di wajahnya. Namun, perubahan yang tak terduga ini membuat tetua penegak hukum juga bingung. Kau seorang tahanan, masih saja kurang ajar, Mo Qingzu. Bukankah kau baru saja bersaksi untuk MUY? Kenapa sekarang kau bilang itu kesalahpahaman? Melihat ini, ekspresi mengejek MUY di samping juga menjadi panik. Mereka semua bereinkarnasi. Lalu di kehidupan ini, siapa yang akan percaya padaku? Bagaimana aku bisa mendaki puncak dan naik ke alam abadi? Hati MUY kacau, sementara Mo Qingzu menggertakkan giginya dan berkata, tetua penegak hukum. Masalah ini memang kesalahpahaman. Namun, dia baru saja selesai berbicara, dia mendengar suaraku. Tetua penegak hukum, aku mengaku bersalah. Shidi, mengapa kau mengaku bersalah? Kau akan dikurung dan menerima hukuman. Mo Qingzu bertanya dengan cemas. Lalu bagaimana? Dibandingkan dengan ini, permohonanmu bahkan lebih menjijikan. Aku menjawab dengan dingin. Mo Qingzu gagal membujuk dan dengan marah berjalan menuju MUY. MUY. Ikut aku untuk mengaku bersalah kepada Shizun. MUY tidak bisa menerima perubahan Mo Qingzu. Dia seharusnya melindunginya dan percaya padanya tanpa syarat, bukan aku. Namun, yang menjawabnya adalah bentakan keras Mo Qingzu, jangan panggil aku Shiji. Aku bukan Shiji MU. Bayangkan, Shidi kecil yang mereka sayangi ternyata adalah iblis. Mereka semua adalah kaki tangan yang menghancurkan sekte. Dia membenci kebodohannya sendiri. Mo Qingzu dengan dingin mengulurkan tangan untuk meraih MUY, tetapi tetua penegak hukum menghentikannya. Kurang ajar, kalian pikir ini tempat apa? Pertarungan antar murid dilarang. Tetua penegak hukum bergerak dan memukul mundur Mo Qingzu. Mo Qingzu sangat tidak rela. Tetua penegak hukum, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Ini bukan permainan anak-anak. Tetua penegak hukum berkata dengan marah. Mo Qingzu menggigit bibirnya, air mata tak tertahankan mengalir. Dia tahu bahwa ada masalah dengan MUY, tetapi dia dihalangi oleh tetua penegak hukum. Hatinya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Tetua penegak hukum berkata dengan dingin, bahkan jika kamu adalah murid pribadi pemimpin sekte, kamu tidak boleh melanggar aturan sekte. Suara tanpa ampun tetua penegak hukum terdengar lagi. Namun, pada saat ini, aura yang dahsyat menyapu. Dalam sekejap, tetua penegak hukum terpukul mundur. Bai Miaoyun muncul. Dia secara pribadi datang untuk menangani masalah ini karena dia juga telah terlahir kembali. Pemimpin sekte, harap perhatikan kata-katamu. Aku bukan muridmu. Aku menjawab dengan nada datar, yang membuat Bai Miaoyun sangat bersalah. Dia menekan perasaannya dan berkata, maka nasibnya tidak terbayangkan. Bai Miaoyun dengan satu telapak tangan menerbangkan MUY. Enyah, jangan panggil kursi ini Shizun. Kursi ini tidak memiliki murid sepertimu. MUY melihat ini dan benar-benar panik. Dia bangkit dengan merangkak. Shizun, ini pasti kesalahpahaman. Mohon dengarkan penjelasan murid. Enyah, Bai Miaoyun menatapnya dengan dingin. Ingatan kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Adegan MUY menyegel mereka ke dalam formasi, dengan noda darah menjadi nutrisi. Berdiri di sana, dia memerintahkan MUY untuk merenungkan kesalahannya di tempat. Tidak seorang pun boleh membebaskannya. Dia akan menyiksanya dengan kejam, membiarkan MUY merasakan rasa sakit yang menusuk hati. Shiji kedua, MUY masih menangis dengan wajah sedih. Namun, Mo Qingzu tidak memperhatikannya. Langsung membawanya pergi. Bai Miaoyun menatapku dengan tatapan yang rumit.
Xiao Qi, jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya setelah kembali. Tidak perlu. Aku sudah bilang aku bukan lagi muridmu. Aku menjawab dengan dingin. Dia menatap mataku dan bertanya. Kau ingin menghukum muridku, seorang guru yang membantai muridnya? Tidakkah kau merasa itu sangat konyol? Mataku tidak gentar. Tetua penegak hukum dan murid lainnya menatap kami dengan bingung. Bai Miaoyun berjuang sejenak. Dia tidak bisa membantah, tapi apakah dia tidak punya harga diri? Dengan suara dingin, itu tidak terserah padamu. Aku memiliki hadiah dari gunung. Dia terlahir kembali dengan ingatan, sangat menyadari potensi mengerikanmu, Xiao Qi. Mengapa kau begitu kuat? Apa urusanmu? Aku mengingat dengan dingin. Aku memiliki menara dewa pemakan harta karun yang secara otomatis dapat menemukan dan menarik berbagai harta karun. Aku bisa mengambil harta karun setiap kali bangun tidur. Benda ini juga terlahir kembali bersamamu. Hanya saja di kehidupan sebelumnya, aku memberikan harta karun ini kepada mereka, kan? Tidak perlu dibahas. Anggap saja memberi makan anjing. Tentu saja. Bahkan jika Bai Miaoyun memiliki niat membunuh terhadapmu, aku bisa mundur dengan selamat. Kau masih marah? Sikapmu terhadap Bai Miaoyun sangat buruk. Bai Miaoyun juga menjadi tidak senang. Tetapi bukankah ini kelahiran kembali? Pengepungan terhadapmu hanyalah kesalahpahaman. Kau juga ingin membunuhku, bahkan jika itu imbang, itu hanya pengepungan. Bisakah sikapmu terhadapku di kehidupan sebelumnya menghilang? Beberapa hal hilang begitu saja, bahkan jika itu mimpi. Aku berbalik dan pergi. Aku tidak tahu apakah Bai Miaoyun ingin membunuhku atau tidak. Tetapi karma kehidupan sebelumnya telah terputus, yaitu dua hal itu. Adapun bunga untuk hal ketiga. Aku belum sempat memungutnya, jadi aku ingin mengurung Bai Miaoyun dan menyiksanya dengan kejam. Sayangnya, kekuatanku saat ini tidak memungkinkan. Melihat punggungku, Bai Miaoyun sangat marah hingga menggigit bibir merahnya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun mereka tidak mendengarkan, setidaknya aku telah menjelaskan kepada mereka. Tapi sekarang, namun, seluruh gunung disegel oleh Bai Miaoyun. Aku tidak bisa melarikan diri. Saat ini, aku tidak memperhatikan ini. Aku ingin pergi. Ini tidak bisa menghentikanku. Aku bertemu di gunung. Mo Qingge, yang kembali dari tebing 4 negara, melihatku lewat begitu saja. Dia dengan cepat mengajariku. Saudara muda. Aku dengan dingin menjawab dengan tidak sabar. Aku bukan saudara mudamu. Guci, aku tahu aku salah. Mengapa kau tidak memaafkanku? Pengepungan terhadapmu, apakah itu menghapus hubungan saudara-saudari kita? Mo Qingzu dipenuhi amarah dan keberanian di hatinya. Dengan perasaan teraniaya, dia bertanya. Aku mencibir, kita tidak mati. Semuanya bisa dimulai dari awal. Kau takut aku tidak akan memaafkanmu, atau kau takut aku tidak akan memberimu hal-hal itu lagi? Dia gemetar dan berkata, Guci, aku akui kau sangat membantuku. Tapi tanpa barang-barangmu, aku juga bisa menjadi kuat. Bertempur denganku. Setelah aku selesai berbicara, aku meledak dengan alam esensi darah, dan paksaan langsung menuju Mo Qingzu. Dia tidak percaya aku pulih begitu cepat, tetapi dia juga berada di alam esensi darah dan menyerangku tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan suara gemuruh, seluruh tubuhnya terlempar keluar dan memuntahkan seteguk darah. Matanya penuh dengan keengganan. Bagaimana kekuatan tempurmu bisa begitu kuat? Di kehidupan sebelumnya, kau bahkan tidak berani mengangkat kepalamu ketika aku marah. Dan harus menggunakan sumber daya untuk membujukku. Dia panik saat ini. Dia merasakan niat membunuhku lagi. Dia benar-benar ingin membunuhku. Pada saat ini, dia tidak berani berbicara karena merasa teraniaya. Hanya bisa diam-diam melihatku pergi. Mo Qingzu yang terluka dengan cepat menemukan Bai Miaoyun. Ekspresi Bai Miaoyun langsung membeku. Segelku hilang, Guci kabur. Hati Bai Miaoyun mulai panik. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar. Dia tidak ingin kehilangan aku seperti ini. Meskipun membenci, dia tidak ingin merasakan sakit lagi. Namun, setelah segel dibuka, tempat itu kosong. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan jejakku. Aku menggunakan menara dewa penelan harta untuk membuka segel. Menyembunyikan aura dan dengan cepat pergi. Mengingat tanah suci 100 bunga di kehidupan sebelumnya, aku mengaku bersalah tetapi tidak meninggalkan sekte Pulau Langit. Karena aku menyukai lingkungan dan ceritanya di sini, aku dengan naif percaya bahwa aku bisa mengubah segalanya. Tetapi pengalaman pahit memberitahuku itu tidak mungkin. Jadi kali ini aku memutuskan untuk meninggalkan tempat yang membuatku sakit ini, hanya untuk diriku sendiri, bahkan jika aku diusir dari sekte. Tidak masalah, aku melepaskan semua beban, dan seluruh tubuhku terasa nyaman. Menara kecil, terima kasih atas bantuanmu. Menara Dewa Penelan Harta adalah teman yang berperang bersamaku. Dahulu, itu adalah kesempatan bagiku untuk memperebutkan keberuntungan untuk sekte Pulau Langit. Tuan, tidak perlu berterima kasih. Aku akan selalu menemanimu. Kemudian, dia menyedot banyak harta untuk Tuan. Mendengar ini, aku tersenyum lega. Mereka semua menginginkan nyawaku. Untuk mencari keuntungan dan ingin membunuhku.
Sekarang pergi tentu saja untuk mendirikan pintu sendiri, membalas dendam. Tidak peduli apa, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Menara kecil, mari kita cari sekte yang terbengkalai untuk menetap. Aku memutuskan untuk tidak bergabung dengan hal lain, jadi aku tidak keberatan mengambil alih. Segera kami menemukan reruntuhan sekte. Mulai menampar wajah, membangun sendiri itu tidak mudah, tetapi semua permulaan itu sulit. Aku mulai membangun kembali sekte di sekte Dao Surga, tanah harta karun yang direbut oleh Tuan MU. MU Kingzu menghabiskan beberapa hari untuk mengatur ulang. Dia berencana mengembalikannya kepadaku, lalu pergi ke aula sekte untuk menemui Bai Miaoyun. Guru, tempat tinggal Shidi sudah disiapkan secara terpadu, tidak perlu lagi. Xiao Qi sudah pergi ke sekte Dao Surga. Mengapa Bai Miaoyun begitu khawatir dan dipenuhi dengan pikiran selama beberapa hari ini? Ribuan pikiran terlintas di benakku. Apakah kamu ingin menarik garis yang jelas? Kalau begitu, dengan kebenciannya terhadap kita, suatu hari pasti akan membunuhku. Ketakutan di hati Bai Miaoyun membesar tanpa batas. Guru, aku akan pergi mencari Shidi kembali. MU Kingzu terhuyung-huyung dan hendak pergi, dan kakinya lemas dan langsung duduk di tanah. Melihat ini, Bai Miaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, guru bahkan tidak bisa merasakan jejaknya. Mata MU Kingzu berkaca-kaca. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Miaoyun tahu bahwa MU Kingzu benar-benar ketakutan, bahkan hatinya pun terluka. Panik untuk apa? Xiao Qi hanya membenciku. Setelah dia melampiaskan amarahnya, dia akan memikirkannya. Kita semua terlahir kembali dengan ingatan. Apakah kita masih takut tidak bisa bangkit kembali di sekte Dao Surga? MU Kingzu seolah menemukan penghiburan. Apa yang guru katakan benar. Kita semua sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Tanpa dia, sekte Dao Surga masih bisa mencapai puncak. Tuan MU sudah ditangkap. Xiao Qi sedang marah. Ketika dia memikirkannya, dia akan memaafkanku juga. Tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, seluruh sekte Dao Surga tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Ini adalah Qi sekte. Qi menghilang. MU Qi mengkhianati sekte. Membawa pergi Qi tersebut. Dia sangat kejam. Bai Miaoyun sangat menyadari pentingnya Qi. Ingin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya tetapi sia-sia. Setiap helai Qi mengalir pergi dengan sangat ajaib. Melewati sela-sela jarinya, melihat Qi melewati sela-sela jarinya, tidak peduli apa yang dilakukan. Itu sia-sia. Ini semua salah MUY, anak haram itu. Kingzu, ikut aku membalas dendam pada anak haram itu. Bai Miaoyun sudah tidak tahan lagi. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan terhadapku. Dia dengan marah memutuskan untuk membalas dendam pada Tuan MU. MU Kingzu mengikuti guru ke gua pertobatan. Terlihat Tuan MU sedang menerima pengepungan dan penghakiman, kulitnya hangus dan penuh dengan rasa sakit. Mengapa? Mengapa aku bisa terlahir kembali? Ini semua salah MUC. Tanpa dia, bagaimana mungkin ada semua ini sekarang? MUY meraung, ini adalah telapak tangan marah Bai Miaoyun, menghantam tubuh MUY. Sampai sekarang masih tidak tahu cara bertobat, MU Kingzu semakin memukulinya dengan beberapa cambukan, MUY terluka parah dan menangis memohon ampun. Guru, kakak kedua, bukan seperti itu. Itu semua trik MUC yang membingungkanmu. Mereka tidak menghiraukan pembelaan MUY, tidak bisa diperbaiki, sampai sekarang masih ingin menipu kami. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya membereskan tempat tinggal, menamakannya Sekte Sandaran Gunung. Mengandalkan diri sendiri adalah sandaran terbesar, aku menggunakan aura untuk memberkati sekte, membangun hubungan sebab akibat. Selama aku ada, Sekte Sandaran Gunung tidak akan terlalu buruk, segera bisa merekrut murid dengan bakat yang bagus. Suasana hati membaik, aku juga mulai berpikir bagaimana menangani MUY, dalam sekejap mata lebih dari sebulan berlalu. Alamku telah mencapai puncak pendekar bela diri inti emas, saat itulah aku merasakan aura mendekati sekte, aku segera bangun untuk memeriksa. Ternyata ada kultivator yang ingin bergabung dengan Sekte Sandaran Gunung, tetapi aku sudah meninggalkan Pulau Tianzong. Melihatku lagi, dia mengira ada sesuatu yang tersembunyi. Namun, aku langsung dengan kejam menekannya, dia muntah darah dan jatuh ke tanah, menatapku dengan tidak percaya. Adik, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan panggil aku adik. Aku sudah meninggalkan Pulau Tianzong, Chu Suiyao memang lemah, dipukul oleh telapak tanganmu ini langsung muntah darah dan jatuh ke tanah. Chu Suiyao tampak tidak percaya. Adik, apa yang sebenarnya terjadi? Aku berkata dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Suaramu yang dingin membuat Chu Suiyao merasa dingin. Adik, tapi aku tahu kamu di sini, pasti bukan hal yang baik. Aku tidak bisa pergi. Jika tidak, guru dan yang lainnya akan menemukanmu. Mendengar ini aku mencibir. Kamu juga tidak bodoh, kamu tidak takut aku membunuhmu? Chu Suiyao berkata dengan tegas. Adik, pukul kakak senior juga boleh, marahi kakak senior juga boleh. Bunuh kakak senior juga tidak apa-apa, kakak senior mengakuinya, ini semua salahku. Mendengar kata-kata ini, aku menggelengkan kepala, membiarkan kalian mati dengan mudah.
Bukankah itu terlalu murah? Kalau begitu kurung saja kamu di sini. Baik, adik, kurung saja kakak senior, tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku. Aku tidak punya keluhan. Chu Suiyao langsung setuju tanpa berkata apa-apa. Dia tahu betapa mengerikannya aku di masa depan. Aku juga tahu dia akan mengambilnya sendiri. Aku terkejut mendengarnya berkata demikian. Ini membuatku sedikit bingung. Inilah penghiburan, tanpa sedikit pun rasa kasihan, aku menangkap Chu Suiyao dan melemparkannya ke tanah. Chu Suiyao memuntahkan darah tetapi tidak peduli, dengan lemah berkata, Shidi, jangan khawatir, aku akan di sini dan tidak akan pergi, jika kamu tidak mempercayaiku. Kamu bisa mengikatku. Aku tertegun sejenak, bukan. Mungkinkah kamu punya kecenderungan masokis? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah melihat Chu Suiyao memiliki atribut seperti itu. Lalu aku menggelengkan kepala. Rasa sakit fisik bukanlah apa-apa. Chu Suiyao berpikir sejenak, dan berkata setuju. Memang bukan apa-apa, sikap mereka terhadapmu selama bertahun-tahun membuat hatiku sakit. Shidi, hidup Shiji di kehidupan ini adalah milikmu, kamu bisa mengambilnya kapan saja. Mendengar ini, aku tidak terlalu peduli, tetapi dengan menahannya di sisiku, aku bisa melampiaskan kapan saja. Baik, hidupmu adalah milikku. Setelah mengatakan itu, aku mengabaikan Chu Suiyao dan pergi sendiri. Menghitung waktu, kecepatan kultivasi di kehidupan ini jauh lebih cepat. Mo Qingzu juga akan menembus alam Yuan Yin. Tetapi ketika hampir berhasil, kecelakaan tetap terjadi. Keretakan pada inti emasnya menjadi semakin jelas, auranya mulai kacau. Mo Qingzu sudah siap, tetapi rasa sakit dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Teratai orifisnya menjadi dingin dan sunyi. Melihat dia akan kehilangan kendali, kesombongan di hatinya membuatnya dengan panik mengedarkan energi spiritual, diikuti dengan erangan teredam. Darah mengalir dari sudut mulutnya, sensasi pusing menyertai darah, dia mati-matian menahannya dengan kemauannya. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah kehilangan kesadaran saat ini, tetapi ketika dia bangun, dia sudah memasuki alam Yuan Yin. Saat itu aku juga membantunya. Tidak, itu juga ada di sini, saat ini. Ruang berfluktuasi, Bai Miaoyun datang, melihat kondisi Mo Qingzu, ekspresinya menjadi serius. Dia dengan cepat melindunginya, mencoba menstabilkan tetapi menemukan bahwa masalahnya ada pada fondasinya. Namun kekuatan eksternal tidak dapat mempengaruhinya. Dalam sekejap, Mo Qingzu mendapat serangan balik, darah menyembur keluar. Jatuh ke tanah dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Gagal membentukin? Melihat ini, Bai Miaoyun menggelengkan kepala. Qingzu, guru tidak berdaya. Melihat ini, Mo Qingzu mengerti, di kehidupan sebelumnya, aku yang membantunya saat ini. Dia menangis. Bahkan Shizun tidak bisa membantuku, dan kau juga pergi. Sekarang siapa yang akan membantuku? Mungkinkah seorang maharani masa depan akan terperangkap dalam masalah kecil ini? Bai Miaoyun terdiam sejenak, tidak tega mengecewakan muridnya dan berkata, Qingzu, jangan khawatir. Kehilangan hati Dao akan lebih merugikan. Sebagai guru, aku percaya kau bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Aku juga akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mencari cara. Mendengar ini, Mo Qingzu menjadi tenang. Terima kasih, Shizun. Dia adalah maharani. Pasti ada cara untuk terlahir kembali. Bahkan tanpa dirimu, dia bisa kembali ke puncak kejayaannya. Kuncinya adalah Mu Yin. Aku harus memberinya pelajaran yang keras ketika aku kembali. Saat itu, Suyu kembali, setelah menyelesaikan urusan keluarga. Dia bergegas menemui Bai Miaoyun, Shizun, Shiji kedua. Bai Miaoyun menjawab dengan tenang, Yu, kau sudah kembali. Bai Miaoyun tidak berekspresi, Shimei. Suyu baru saja naik ke alam Dao. Melihat kedua Shizun dan Shiji, dia teringat akan pengepungan dan pembunuhan terhadap Shixiong di kehidupan sebelumnya. Hatinya dipenuhi ketakutan, Shixiong, di mana dia? Bai Miaoyun tidak menyembunyikannya. Karena itu, dia meninggalkan sekte Daotian. Apakah Shixiong sudah pergi? Hati Suyu terasa kosong. Tidak heran energi spiritual sekte Daotian tidak sebaik sebelumnya. Dia pasti ingin membunuh kita, kan? Memikirkan betapa menakutkannya Shixiong, hatinya dipenuhi rasa takut, membunuh dunia. Ketiganya terdiam. Pada akhirnya, Suyu memecah kesunyian, Mu ya bagaimana? Aku hanya ingin menendang sampai mati iblis itu. Mu ya dikurung di tebing perenungan. Suyu mengepalkan tinjunya. Aku akan menghukumnya, tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Dia berbalik dan hendak pergi. Menyadari aura Mu Qingzu tidak benar, Shiji kedua, kau, Mu Qingzu berpura-pura tidak peduli. Itu hanya kecelakaan. Gagal menembus Naschen Soul, tapi aku tidak akan mudah menyerah. Lain kali pasti berhasil. Suyu melihat tatapan gigihnya, dan merasa sedih. Shiji kedua, seorang maharani masa depan, bahkan bisa gagal menembus Naschen Soul? Tidak heran suasananya begitu menekan. Di kehidupan sebelumnya, Mu Qingzu baru akan menembus Naschen Soul beberapa tahun kemudian.
Kurasa Shiji kedua ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, tapi sekarang dia merasa sangat tidak nyaman. Suyu berusaha tersenyum untuk menghibur. Tiba-tiba terpikir sesuatu dan berkata, medan perang kuno akan datang lagi sebulan lagi, mari kita pergi bersama. Aku punya kesempatan besar di sana, yang sangat penting bagi kita. Bai Miaoyun juga ingat hal ini. Berpesan, King Ju ragu-ragu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Kalian hanya masuk ke medan perang kuno lebih awal. Bulan ini, kalian harus bersiap dengan baik. Aku tidak tahu apakah Gucci akan masuk ke medan perang kuno. Keduanya menjawab serempak, berpikir bahwa aku juga akan masuk ke medan perang kuno bersama mereka saat itu. Tetapi penampilannya biasa saja. Terlepas dari apakah aku ada atau tidak sekarang, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada hasilnya. Suyu bertanya dengan serius, bagaimana dengan kakak senior tertua? Bai Miaoyun tidak terlalu mengkhawatirkan Chu Sueyao. Dia belum kembali, tidak akan ada masalah besar, tetapi dia ragu-ragu. Bagaimana kabarmu kembali ke keluarga? Mo Qingzu juga menatap Suyu dengan prihatin. Suyu bertemu dengan perjodohan keluarga ketika dia kembali ke keluarga. Dan lawannya adalah murid dari kekuatan lain di Provinsi Guangdong. Dia berkata dengan kesal. Aku tidak menyangka bahwa aku harus mengalami hal ini lagi setelah terlahir kembali. Tetapi pada akhirnya pihak lain tidak melakukan apapun padaku. Ditakdirkan untuk gagal. Guru, kakak senior kedua, aku tidak ingin perjodohan keluarga. Aku akan menanganinya sendiri. Adapun Wang Tian dari keluarga Wang dan Kaisar Suci Qingyun, aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Berjalan kaki juga bisa menunda. Wang Tian adalah murid Kaisar Suci Qingyun dan sangat dihargai. Sekarang kekuatan Kaisar Suci Qingyun kuat, jauh lebih menakutkan daripada sekte Dao Tian, tetapi Suyu tidak senang. Dia adalah seorang kaisar wanita yang terlahir kembali. Setelah konflik meletus, Kaisar Suci Qingyun akan dihancurkan oleh sekte Dao Tian cepat atau lambat. Mendengar ini, Bai Miaoyun berkata, baguslah kalau begitu. Jika ada masalah, guru akan membantumu. Saat ini, aku juga sedang mempersiapkan medan perang kuno. Mendirikan pintu sendiri dan merekrut murid tergantung pada takdir. Tidak perlu terburu-buru. Hari ini, aku mengeluarkan pil naga spiritual 9 harta karun. Ekspresi Chu Sueyao di samping sedikit berubah. Dia sangat membutuhkan pil spiritual semacam ini. Meskipun aku tidak menyiksanya, luka luarnya telah pulih, tetapi luka dan rasa sakit jiwa masih menyiksa. Jika tidak sampai mempengaruhi fondasi dan pencapaian masa depan. Melihatku mengeluarkan pil, dia sedikit berharap. Tetapi melihatku menelan pil itu dalam satu gigitan dan menjalankan kekuatan spiritual untuk memurnikannya, suasana hatinya berubah dari harapan menjadi kekecewaan. Pil naga spiritual 9 harta karun terbuat dari 9 jenis bahan harta karun spiritual dunia, dengan efek penyembuhan dan penguatan jiwa yang luar biasa dan sangat sulit untuk berhasil. Tak ternilai harganya. Aku perlu meningkatkan jiwa agresifku sendiri. Tentu saja, hal-hal baik digunakan pada diriku sendiri. Tidak cocok, tidak bahagia, berlatih pedang. Sebuah proyeksi yang identik denganmu muncul di belakangku, melepaskan kekuatan yang besar. Ini adalah Ji Jin Shenhun milikku, memiliki Ji Jin Shenhun dalam alam yang sama berarti tak terkalahkan. Melihat adegan ini, Chu Sueyao tanpa sadar menelan ludahnya, dan kemudian hati yang khawatir akhirnya lega. Dia pernah berharap bisa menggunakan pil spiritual ini untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia hanya bisa memikirkannya. Kemudian, perhatian Chu Sueyao tertarik pada Ji Jin Shenhun milikku. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba membesar, saat Ji Jin Shenhun muncul. Dia langsung berteriak, Ji Jin Shenhun yang legendaris benar-benar ada, murid junior sebenarnya memiliki sarana dan kesempatan yang menantang surga seperti itu. Aku dengan dingin berkata, sepertinya kau tahu Ji Jin Shenhun, hati Chu Sueyao menegang. Ling dan berkata, perkuat Ji Jin Shenhun, bukan untuk menyembuhkan luka. Tidak akan terganggu. Mendengar kata-kata ini, hati Chu Sueyao bercampur aduk. Hanya untuk memperkuat jiwa sendiri, ada pil spiritual yang begitu berharga, tetapi tidak memberinya perawatan. Dia tahu betapa pentingnya pil spiritualku baginya, dan pada saat yang sama hatinya juga penuh dengan kerinduan dan ketidakberdayaan. Dia berkata, aku memang pernah mendengar tentang Ji Jin Shenhun, tapi murid junior. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Bukan urusanmu, Chu Sueyao langsung terdiam olehmu. Mungkin mereka sudah lama mengabaikanku. Mungkin mereka tidak pernah benar-benar memperhatikanku. Tetapi sekarang memikirkannya, ini semua salah takdir. Membuatnya masih dengan hati-hati bertanya, murid junior, apakah pil spiritual ini enak? Enak, seperti permen. Mendengar ini, Chu Sueyao terdiam lagi. Kau bahkan memakannya seperti permen, lalu pil spiritual apa ini? Dia bertanya lagi, bukan urusanmu. Melihat dia terdiam. Aku sengaja menggodanya. Apakah kau ingin mencobanya? Melihat penampilanku yang tenang. Hati Chu Sueyao terasa sesak, tetapi juga penuh harapan dan mengangguk. Kalau begitu kau teruslah berpikir. Aku hanya bertanya. Mendengar kata-kata ini, Chu Sueyao sekali lagi merasa kehilangan.
Tidak tahu apakah itu pengaruh suasana hati atau alasan lain, wajahnya mulai berjuang. Rasa sakit jiwa membuat wajah cantiknya terdistorsi. Tidak baik, kekuatan jiwa yang terluka meledak. Chu Sueyao tidak bisa menahan erangan tertahan, tapi tetap menahan siksaan ini karena takut menggangguku. Melihat dia kesakitan, aku mengabaikannya dan mengeluarkan suara-suara aneh. Baiklah. Chu Sueyao menggigit bibir merahnya erat-erat. Wajahnya mulai memucat. Dia harus menanggung siksaan dan rasa sakit ini untuk waktu yang lama. Hal-hal yang menyembuhkan jiwa sangat langka. Tapi dia adalah seorang permaisuri yang terlahir kembali. Dia percaya dia bisa menangani masalah ini dengan kekuatannya sendiri. Peluang yang dulu miliknya akan tetap menjadi miliknya. Dia pada akhirnya akan mendaki puncak. Bahkan jika Chu Sueyao sangat kesakitan, aku tetap mengabaikannya, menghormati nasib dan pilihan orang lain. Setelah berkultivasi di pagoda Linglong 9 harta karun, aku bangkit dan pergi. Pria lajang dan wanita janda berkumpul bersama dan mengeluarkan suara-suara aneh yang disalahpahami orang lain. Aku tidak ingin memperhatikan Chu Sueyao. Dia merasa sedih saat melihatku pergi. Apakah kamu bahkan tidak bisa membantunya menekannya? Apakah aku perlu memohon padamu? Dia mengingat masa lalu. Aku selalu peduli dan perhatian, dan bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku akan membantunya. Sekarang aku bahkan tidak mau membantunya menekannya. Melihatku pergi, Chu Sueyao tidak bisa lagi menahan rasa sakit di jiwanya dan berteriak. Namun, aku tidak peduli. Aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Segera, dia terengah-engah dan sangat lemah. Di luar gua, aku merasakan peningkatan dalam jiwaku dan menunjukkan senyum puas. Tiba-tiba aku merasakan aura pertempuran. Detik berikutnya, aku melihat seorang wanita berlari ke arahku dengan panik. Inilah yang dia lihat, dengan ekspresi terkejut. Bukankah ini sekte Dao Surga? Kenapa kamu di sini? Ekspresiku datar. Kamu sendiri pun sulit diselamatkan. Masih punya waktu untuk mengurus urusanku? Shangguan Qingya tampak bingung. Kamu mendirikan bisnis sendiri di sini? Aku menjawab dengan tenang, benar. Mendengar ini, matanya bingung. Sudah dikeluarkan dari sekte Dao Surga. Aku menjawab dengan dingin. Ada masalah? Shangguan Qingya sepertinya telah memutuskan dan menunjukkan ekspresi simpati. Kamu benar-benar menyedihkan. Jangan bilang kamu mencoba menipu kami. Aku meliriknya. Apakah kamu pikir kamu layak aku tipu? Pada saat ini, murid pavilion kekosongan telah mendekati Shangguan Qingya. Salah satu dari mereka berteriak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ekspresi Shangguan Qingya berubah. Aku tidak ingin melibatkanmu, cepat pergi. Aku berkata dengan dingin, ini wilayahku. Kenapa aku harus pergi? Dia tidak membuang kata-kata lagi, berbalik dan terus berlari. Murid pavilion Void awalnya tidak berencana untuk memperhatikanku, tetapi tiba-tiba pemuda yang memimpin menoleh untuk melihatku. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu murid sekte Dao Surga? Kenapa kamu di sini? Aku terdiam. Apakah itu sangat mengejutkan? Kenapa aku merasa setiap anjing yang lewat harus bertanya padamu? Pria itu bertanya dengan ragu. Guci, apakah kamu diusir dari sekte Dao Surga? Aku mencibir. Apa urusanmu? Murid pavilion Void melihat aku tidak mau. Sebuah kilatan kegembiraan melintas di mata mereka. Haha, kamu, seorang pemimpin sekte yang terhormat, telah jatuh ke titik ini? Haha, kami sudah lama tidak menyukaimu. Saudara-saudara, lihat dia. Melihat ini, aku langsung tertawa karena marah. Di sisi lain, Shangguan Qingya, yang belum pergi jauh, menyadari gerakan itu. Segera berbalik. Belum sempat dia berbicara, sekelompok murid pavilion Void tanpa peringatan meledak menjadi berkeping-keping, termasuk ahli puncak inti emas itu. Shangguan Qingya melihat gerakan itu dengan kaget. Bergumam, bagaimana mungkin? Aku menatapnya dengan dingin. Tangga. Dia mendengar suara itu dan melihat aku sudah pergi, dan segera mengejar. Guci, kenapa kamu meninggalkan sekte Dao Surga padahal kamu begitu kuat? Aku tidak percaya mereka mengusirmu dari sekte. Pada saat ini, seorang wanita lain tiba-tiba muncul. Ekspresi Shangguan Qingya aneh. Chu Sueyao, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Chu Sueyao dingin. Kemana aku pergi adalah kebebasanku. Apa urusanmu? Chu Sueyao terdiam sesaat, menoleh untuk melihatku. Adik senior. Apakah kamu tahu siapa dia? Meskipun dia sendiri bersedia menebusku, dia pasti tidak ingin melihat. Kamu dan musuh bebuyutan adik junior. Aku salah paham tanpa alasan. Aku. Setelah selesai berbicara, dia menjatuhkan Chu Sueyao. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengarahkanku. Chu Sueyao adalah seorang ahli tingkat raja. Seseorang bersedia memukul dan yang lain bersedia dipukul. Bermain dengan sangat seru. Jantung Shangguan Qingya berdebar kencang. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Guci, sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, dia pergi seperti hantu ke arah Molei. Chu Sueyao berbaring di tanah dengan ekspresi sedih. Dia tidak menyangka aku akan menyerangnya demi Shangguan Qingya. Apalagi Shangguan Qingya adalah musuh.
Dia sudah meminta maaf untuk menebusmu. Kenapa kamu masih seperti ini? Mungkinkah aku harus memutuskan hubungan sepenuhnya dengan guru dan saudari seperguruanku? Tapi dia tidak bisa melakukannya. Melihatku sudah berjalan jauh, dia buru-buru mengejarku. Shidi. Shidi, aku seharusnya tidak banyak bicara. Beberapa hari kemudian, Sekte Dao Surga secara bertahap menjadi kacau karena ki aura berkurang drastis dan energi spiritual hilang. Banyak murid tidak puas dan pergi. Bahkan beberapa Tianjiao inti dan ahli, guru, banyak murid berkhianat dari sekte. Mo Qingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan. Haruskah aku membunuh beberapa orang sebagai peringatan? Bai Miaoyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak apa-apa, karena mereka ingin pergi. Biarkan mereka pergi. Sebagai guru, aku akan mencoba mencari nadi spiritual yang kuat untuk menutupi kekurangan ki aura ini. Mo Qingzu bertanya dengan tidak rela, kita semua adalah permaisuri wanita yang terlahir kembali. Mengapa kita tidak bisa meningkatkan ki aura sekte dengan ini? Semua yang kita bawa, mengapa tidak bisa menguntungkan sekte dan membuat sekte lebih kuat? Mendengar ini, Bai Miaoyun terdiam sejenak, mungkin kita bisa berhasil. Selama kita terus menjadi lebih kuat, itu juga akan membawa sekte Dao Surga ke puncak. Dia berkata ini. Tiba-tiba teringat akan murid tertuanya, Chu Sueyao. Dia menjelaskan, kalian persiapkan urusan medan perang kuno. Urusan Chu Sueyao akan guru urus. Segera tiba hari medan perang kuno muncul. Melihat medan perang kuno di depannya, aku tanpa sadar teringat akan kehidupan sebelumnya. Ketika murid Sekte Dao Surga bertemu dengan ahli kuno, kami terus berkata, Sekte Dao Surga kita. 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 Melihat medan perang kuno di depanku, aku tanpa sadar teringat akan kehidupan sebelumnya. Ketika murid Sekte Dao Surga bertemu dengan ahli kuno, aku melihat bahaya dan ingin menghentikan mereka. Tetapi tidak ada yang mempercayaiku. Mereka pikir aku menyembunyikan niat egois dan ingin mengambil kesempatan itu sendiri. Pada akhirnya, aku yang turun tangan dan menyelesaikan semuanya. Namun, setelah kejadian itu, mereka pikir tempat itu tidak berbahaya. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai kesempatan besar. Pada akhirnya, ada orang yang menanggung beban, tetapi tidak ada yang percaya. Dan MUY bahkan merebut jasaku dan memimpin murid Sekte Dao Surga menempuh jalan yang benar. Mo Qingzu mendapat kesempatan berharga dan harta karun, dan masih sangat berterima kasih kepada MUY. Meskipun mengingat begitu banyak. Wajahku masih datar, aku tidak peduli lagi sekarang. Semoga kalian beruntung. Aku mengerti mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini, Sekte Dao Tian pasti akan datang. Setelah itu, aku berubah menjadi seberkas cahaya melesat di medan perang kuno. Aku tahu di mana harta karun itu tersembunyi. Bahkan jika uang itu milik orang lain, aku sekarang bisa mencegat dan merampas semuanya. Saat ini, murid Sekte Dao Tian juga memasuki medan perang kuno, ada sekitar 100 orang, dipimpin oleh Mo Qingzu dan Su Yu. Mereka tidak asing dengan tempat ini, tujuan mereka jelas, langsung menuju makam orang kuat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tujuan. Mata Mo Qingzu berkobar. Shimei, disinilah tempatnya. Su Yu juga bersemangat. Mari kita masuk. Tunggu, Mo Qingzu tiba-tiba teringat. Shimei, ingatkah kau bahwa Shidi pernah mengingatkan kita akan bahaya? Mo Qingzu hampir secara naluriah. Mulai memperhatikan segalanya tentangku. Bahkan sepatah kata pun harus dipertimbangkan dengan cermat. Apakah ada arti lain? Shiji kedua, kau bodoh ya? Su Yu tidak peduli. Saat itu, Shi Xiong juga mengingatkan kita akan bahaya. Tetapi kita tetap masuk. Di dalamnya terbukti memang ada bahaya, tetapi kita masih bisa menyelesaikannya. Kali ini meskipun tidak ada kecelakaan. Kita sudah menyiapkan banyak orang, pasti bisa menangani semuanya dengan baik lagi. Meskipun demikian, Mo Qingzu masih sedikit khawatir. Begitukah? Jadi dia menasihati semua murid. Baiklah, kita masuk alam rahasia. Semua orang patuhi perintah. Jangan bertindak gegabah. Pada saat yang sama, aku juga tiba di alam rahasia ini. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan menghancurkan pasar saham tanpa aku kali ini. Segera. Mo Qingzu dan Su Yu dengan mudah tiba di pendeta orang kuat kuno. Tempat ini belum disentuh oleh siapapun. Mereka saling bertukar pandang, lalu memimpin murid Sekte Dao Tian menuju pendeta dan bintang karena hal yang paling berharga ada di sana. Menurut ingatan, mereka dengan mudah mencapai pendeta dan penyimpanan bintang. Mo Qingzu dan Su Yu melihat pemandangan yang familiar di depan mata, hati mereka sedikit panas. Mo Shiji, Su Shiji, sepertinya disinilah inti dari pendeta. Pasti ada perlindungan, namun ketika mereka masuk, kekuatan mengerikan memenuhi seluruh ruang. Semua orang langsung terhuyung-huyung. Ekspresi Mo Qingzu sedikit berubah. Semua orang berpegangan erat, mereka sudah menduganya. Kali ini mereka tidak berniat terpisah. Bekerja sama adalah cara yang paling aman. Su Yu juga tidak mau kalah.
Shiji kedua, mari kita hadapi bersama. Kali ini kita membawa lebih banyak orang. Kita juga bisa bersiap lebih awal. Selama berhasil, kita bisa mengurangi korban. Arus energi ini menghantam selama 2/4 jam. Baru perlahan melemah, kabar baiknya adalah mereka tidak tercerai-berai, kabar buruknya adalah banyak murid yang tersesat. Di kehidupan sebelumnya, mereka kehilangan lebih dari selusin murid sekte di sini. Kali ini masih banyak murid yang menghilang dalam kegelapan, ketakutan mulai menyebar. Dua Shiji, kita hanya tersisa kurang dari 20 orang, Mo Qingzu menghibur. Tidak apa-apa, selama tujuannya tercapai, kita akan diteleportasi keluar. Saat itu mereka juga tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang kita hanya perlu mendapatkan barang-barang itu secepat mungkin. Di kehidupan sebelumnya, kecepatan mereka berdua jauh lebih lambat, MUY membuka segalanya, baru kemudian mendapatkan kesempatan. Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya secara spesifik, tetapi percaya bahwa mereka akan aman setelah melewati ujian dari Tuan MUY. Hati-hati dengan tangan hantu di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi tegang lagi. Terus maju, bayangan hitam yang tidak dikenal di kegelapan ini berkedip-kedip. Mo Qingzu menebas dengan pedangnya, satu tangan hantu dipotong menjadi beberapa bagian olehnya, pada saat yang sama. Lebih banyak tangan hantu berkerumun, semua murid patuhi perintah. Serang, segalanya menjadi sangat kacau di antara kilatan pedang dan bayangan pedang. Korban terus berjatuhan. Lian Xin mulai panik, Mo Qingzu tahu dia harus berdiri dan secara pribadi memperjuangkan semua miliknya. Shimei, mari kita bergandengan tangan, jika tidak kerugiannya akan lebih parah. Suyu mengangguk, keduanya memimpin, mencoba menerobos pengepungan, dan langsung menghilang dari pandangan para murid. Mo Qingzu dan Suyu membantai dengan gila-gilaan, tetapi krisis saat ini tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka. Semuanya masih terkendali. Dulu aku mengingatkan mereka tentang bahaya, mereka hanya mengira aku pengecut. Bahkan curiga aku ingin mengambil kesempatan itu sendirian. Sekarang mereka akan mempertimbangkan kata-kataku, tetapi tidak banyak. Tidak mau mengambil risiko, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, hanya dengan berusaha. Juga bisa diselesaikan oleh mereka, tidak ada yang bisa menghentikan. Namun, diiringi dengan aura kematian yang menyebar, mereka merasakan krisis kematian, tidak baik. Ini adalah aura kematian. Mo Qingzu menyadari petunjuknya, baru saja mengira tubuh hantu itu juga memiliki. Tetapi jauh lebih buruk daripada aura kematian saat ini, tiba-tiba, pusat inti Mufu mulai runtuh membentuk jurang maut, mengembun menjadi aura kematian berbentuk salib. Menampilkan warna abu-abu kehitaman, juga ada patung hantu mengerikan yang muncul dari jurang. Benar-benar seperti hidup, mata patung hantu itu bersinar dan langsung mengunci mereka. Mo Qingzu berteriak, adik perempuan, jangan lihat matanya. Pengetahuan Suyu juga sudah tidak aneh lagi, tentu saja sudah siap, kakak senior kedua. Jurang itu seperti ruang di dalam gua cahaya, tanpa menunggu ingatan. Tekanan tak berujung turun, hampir membuat mereka sulit bergerak, patung hantu menyerang mereka berdua dengan satu telapak tangan. Keduanya tidak mungkin hanya duduk diam. Kekuatan sedang menahan, dengan bahaya, mereka menghindari serangan itu. Keduanya menghindar dengan berantakan, hampir tidak bisa melawan. Ini adalah penghancuran mutlak. Mo Qingzu masih trauma, kepalanya pusing, benda yang begitu mengerikan. MUY sebenarnya bisa menghancurkannya. Perlu diketahui bahwa kultivasi MUY belum seberapa. Bahkan jika MUY bisa bertarung melewati tingkatan, tetapi jika hal semacam ini bisa diatasi dengan melewati tingkatan. Ekspresi Suyu sangat buruk, kakak senior kedua. Bisakah kita menjadi lawannya? Apakah MUY benar-benar begitu mengerikan? Mereka berdua bekerja sama pun sulit menghadapi patung hantu ini. Dulu MUY bisa mengalahkan patung hantu ini dalam waktu yang begitu singkat, Mo Qingzu tidak rela. Adik perempuan, mereka tampaknya mengabaikan berlalunya waktu, para murid Tianzong sedang menderita. Membayar harga untuk kepercayaan diri mereka, ketika mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Mo Qingzu terengah-engah, menghabiskan banyak energi. Jika terus seperti ini, jangan katakan menemukan titik lemah patung hantu. Mereka mungkin benar-benar mati di sini. Suyu juga tidak enak badan, mengingatkan. Kita tidak punya waktu lagi. Meskipun tidak ingin menyerah, Mo Qingzu tetap menggigit bibirnya yang memutih. Kepedihan yang tak terbatas membanjiri hatiku, akhirnya menenangkan pikiranku. Shimei, ayo pergi. Mereka mengerti bahwa menunda hanya akan membuat kerugian menjadi lebih buruk. Apalagi di sini semua adalah murid sekte dengan bakat luar biasa, tidak tahan dengan kerugian seperti itu. Tapi hantu itu sepertinya tidak menyerah, mengejar dengan gila-gilaan. Mereka berdua hanya bisa menahan rasa frustrasi dan mundur. Di sepanjang jalan, mereka melihat mayat murid sekte yang telah dimusnahkan, sangat arogan. Murid-murid yang selamat penuh luka. Melihat Mo Qingzu dan Suyu muncul, hati mereka dipenuhi harapan. Mereka mengira mereka telah mendapatkan harta karun, tetapi Mo Qingzu berteriak, semuanya, cepat mundur. Detik berikutnya, sesosok hantu muncul, jari-jari tajamnya langsung menembus.
Punggung beberapa murid. Zat hitam dan kental menyebar. Semua murid langsung panik. Dua Shiji. Mengapa kalian memprovokasi hal yang begitu mengerikan? Pada saat yang sama, raungan hantu berkumpul kembali. Dalam sekejap merobek beberapa murid. Ketakutan Mo Qingzu dan Suyu membesar, merasakan ketidakberdayaan dan sesak napas yang mendalam. Mendengar setiap murid berteriak kesakitan, terutama mendengar setiap murid berteriak kesakitan, membuat mereka gemetar. Namun, mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa, melarikan diri dengan panik. Setelah menghabiskan banyak tenaga, mereka akhirnya meninggalkan reruntuhan dinding kuno. Mereka berhenti setelah berlari jauh. Setelah tidak ada bahaya, Mo Qingzu terduduk lemas di tanah, terengah-engah. Melihat hanya ada sedikit murid yang tersisa, hatinya seperti ditusuk pisau. Mengapa bisa gagal? Mengapa begitu sulit? Suyu juga linglung. Semuanya seperti mimpi. Seharusnya lebih mudah jika dicoba sekali lagi, tapi mereka datang dengan penuh percaya diri, namun berakhir dengan sangat malu. Tidak ada kesempatan, murid juga hampir habis. Tiba-tiba, Suyu melihat sesosok bayangan melesat dengan cepat menuju reruntuhan dinding kuno. Matanya yang indah membesar. Berseru, Shiji kedua, cepat lihat, apakah itu Shixiong? Mo Qingzu dengan cepat mendongak, tetapi tidak melihat apa-apa. Kamu tidak salah lihat, kan? Suyu dengan tegas berkata, tidak mungkin, pasti Shixiong. Dia juga datang. Mo Qingzu terdiam sesaat, bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa dia datang? Tidak ada kesempatan yang menjadi miliknya di sini. Mungkinkah dia datang untuk merebut barang-barangku? Belum selesai berbicara, Suyu mendapat ilham. Shiji kedua. Kamu bilang, mungkinkah saat itu kakak senior mengalami masalah, Wenyan? Mo Qingzu bertarung, mengingat kembali hantu mengerikan itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bahkan jika kekuatannya sangat kuat, tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Untuk menghadapi hantu itu. Selain itu, jika itu benar-benar dia yang melakukannya. Mengapa tidak mengatakannya saat itu? Kebanggaan batin Mo Qingzu membuatnya sulit menerima kemungkinan ini untuk sementara waktu. Apalagi dalam situasi yang begitu membuat frustrasi. Tapi kakak senior kedua, saat itu kita sama sekali tidak percaya pada kakak senior. Baru sekarang aku merasa kata-katanya sangat disayangkan. Saat ini, di dalam makam kuno kapak kayu, aku tanpa ragu langsung membunuh masuk, setelah menggabungkan beberapa peluang lain. Aku datang ke sini untuk mengambil kembali barang-barang yang menjadi milikku. Tidak peduli berguna atau tidak, yang pasti tidak bisa kuberikan kepada orang lain. Jejak murid sekte langit yang datang sangat jelas. Mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka, ditakdirkan untuk membayar harga atas kebodohan. Karena ini adalah perampasan, maka kita tidak boleh membuang waktu. Aku menggunakan cara terkuat. Sepanjang jalan aku menerobos, mayat-mayat kuno hancur menjadi abu olehku. Segera aku sampai di inti kapak kayu. Kapan saja bisa datang lagi, tapi aku tidak ceroboh. Aku tahu kelemahan hantu itu. Disertai dengan aura kematian mengerikan yang bergetar keluar. Aku segera menyerbu maju, gerakanku sama sekali tidak bertele-tele. Mata hantu itu penuh dengan kemanusiaan. Dia segera ingin menghentikanmu, tapi aku tidak panik. Sambil menghindar, aku menyeram matanya dengan seluruh kekuatan. Hanya dengan cara ini, pertahanan hantu akan ditembus, sehingga memberiku kesempatan. Setelah beberapa kali bertarung, aku meraih kesempatan dan langsung menghancurkan sumber kekuatan hantu. Di kehidupan sebelumnya, aku menyelidiki aura kematian mengerikan di sini, tidak berbeda dengan bunuh diri, petualangan, tapi kali ini aku justru merasa itu adalah semacam kesenangan. Setelah dihilangkan, semuanya kembali tenang. Aku dengan santai mengambil kesempatan yang muncul, itu adalah warisan kuno. Meskipun agak tidak lengkap, tapi sangat berharga bagi Qingzu. Ada juga ramuan obat mujarab dan harta karun. Dulu jika bukan demi Mo Qingzu, aku bahkan ingin menyimpannya sendiri. Saat ini, kekuatan penolakan menimpaku. Di luar makam kuno kapak kayu, Mo Qingzu dan Su Yuwei merasa trauma. Mendekat ke sini dengan gugup menunggu. Sepertinya tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi harus menghadapinya. Tiba-tiba merasakan fluktuasi aura, Mo Qingzu terkejut. Begitu cepat sudah keluar. Kemudian melihat sosokku, hatinya mencelos. Benar-benar kamu, adik senior. Su Yuwei bergegas mendekat. Shixiong, Shixiong. Tak kusangka itu benar-benar kamu. Aku tak menyangka mereka berjaga di sini, tapi aku takkan memberi mereka wajah yang baik. Su Yuwei tak bisa mengejarku, ia berteriak sambil terhuyung-huyung. Shixiong, aku hanya peduli padamu. Menjijikan. Setelah berkata demikian, aku mendengus dingin dan hendak pergi. Mo Qingzu segera berbicara. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Shidi, apa yang kau dapatkan? Aku mendengus dingin, bukan urusanmu. Melihat itu, Su Yuwei segera mengejar. Shixiong, kembalilah ke sekte Tian bersama kami. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengejarku. Hanya bisa melihatku menghilang tanpa jejak. Saat ini, Mo Qingzu sudah dibuat marah olehku. Dia mendeteksi. Shimei,
Jangan mengejar. Kau tidak akan bisa mengejarnya. Apa yang Su Yue lakukan tidak salah. Perubahan besar dalam diriku membuatnya sama sekali tidak bisa beradaptasi. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat memanjakannya. Bahkan jika diejek, aku tidak peduli. Ketika dia marah, aku menggunakan ramuan dan obat mujarab untuk membuatnya bahagia. Sekarang dia ingin peduli padaku, tetapi malah dimarahi dan disebut menjijikan. Hatinya pahit. Mengapa kau tidak bisa memperlakukanku seperti dulu? Mo Qingzu menggertakkan giginya dengan enggan. Jangan pedulikan dia. Sekarang, yang terpenting adalah kita mengurus diri sendiri. Shiji kedua. Shi Xiong benar-benar mendapatkan benda-benda itu? Mo Qingzu menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Kita masuk dan lihat saja, maka kita akan tahu. Setelah saling bertukar pandang, keduanya kembali bergegas ke dalam makam. Sesaat kemudian, mereka berlari keluar. Situasi di dalam makam membuat mereka benar-benar tercengang. Melihat kekacauan di mana-mana seolah-olah telah dijarah habis, patung hantu juga sangat lemah. Keengganan di hati Mo Qingzu akhirnya mereda. Matanya berangsur-angsur memerah. Shiji kedua, di kehidupan sebelumnya, Shi Xiong memperingatkan kita tentang bahaya. Tetapi kita mengira dia, untuk membuatmu senang, demi memperkuatmu. Dia mengikuti ke dalam makam meskipun berbahaya, menanggung krisis yang paling mengerikan, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Saat itu, bahkan jika Shi Xiong memberitahu kita, mungkin kita tidak akan percaya. Kita hanya akan semakin mengejeknya. Jadi dia memilih untuk menanggungnya dalam diam, karena dia sudah kecewa pada kita. Mendengar kata-kata ini, Mo Qingzu menutup matanya dengan kesakitan, mengingat saat pertama kali bertemu denganku. Saat itu aku masih ingin memanggilnya kakak senior kedua sepanjang hari, tapi kemudian semuanya berubah. Mungkin saja, itu karena aku tidak becus, dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Sekarang aku sudah mengambil semua miliknya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia hidup kembali, kekuatannya tidak akan cukup. Adik senior, ayo pergi. Pergi ke inti medan perang kuno. Medan perang pembantaian. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu, kakak senior kedua. Di sana, Su Yu tentu saja ingin pergi. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tujuan terbesarnya dalam perjalanannya. Aku baik-baik saja, bagaimanapun caranya. Tujuan perjalanan kita ini harus membuahkan hasil. Jika tidak, kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada guru. Mo Qingzu hanya bisa menerima kenyataan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Lalu, Su Yu dan Mo Qingzu membawa sisa murid dan tiba di platform inti medan perang kuno. Melihat kabut merah menyala di depan mereka. Kekuatan pembantaian menyebar ke segala arah. Semua orang merasakan niat membunuh. Mo Qingzu mengeluarkan artefak spiritual dan mengikat mereka bersama. Dengan cara ini, bahkan jika kehilangan indera, mereka bisa saling menjaga. Meskipun beberapa murid khawatir akan musnah seluruhnya, tetapi melihat kedua kakak senior masih sadar, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Semoga kali ini keberuntungan berpihak pada kita. Saat ini, Su Yu tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya. Saat itu, apakah benar kakak senior yang memimpin kita keluar dari sana? Keraguan ini muncul entah dari mana. Sama seperti kebenciannya di awal. Bagaimanapun, karena sudah datang, maka kita harus menjelajah. Setelah semua murid masuk, indera mereka akan tertutup. Kita tidak boleh berpencar dan saling membunuh. Cukup ikuti perintah. Lalu, Su Yu dan Mo Qingzu memimpin sisa murid, kurang dari 10 orang, memasuki medan perang pembantaian. Seketika, mereka merasa dunia mereka benar-benar sunyi. Tidak bisa mendengar suara apapun. Yang terlihat hanyalah kabut merah tak berujung. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang menggunakan kekuatan untuk melindungi diri. Untuk menghindari tersesat. Juga, sejak saat ini, mereka benar-benar tidak bisa berkomunikasi. Aura pembantaian semakin kuat. Mata mereka dipenuhi darah. Segera, sekelompok makhluk merah, rusa iblis, muncul. Semua orang menyadari serangan itu. Dan mulai melawan. Mereka tidak tahu seperti apa rupa rusa iblis, hanya tahu ada makhluk seperti itu. Mulai melakukan serangan balik. Mereka tidak tahu seperti apa rupa rusa iblis itu, mereka hanya tahu keberadaan makhluk seperti itu. Pertempuran akan segera pecah, hati Su Yu dipenuhi amarah. Munculnya rusa menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya, karena tidak mudah untuk benar-benar mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Di kehidupan sebelumnya, CMU juga memimpin kita. Dan meskipun CMU tidak ada kali ini, kita memiliki lebih banyak orang. Su Yu dan Mo Qingzu saling melindungi dengan punggung mereka, hanya dengan membuka jalan keluar, mereka dapat melihat apa yang disebut harta karun. Jika tidak, akan ada banyak rintangan di sepanjang jalan. Murid-murid lain tidak terlalu jauh, dengan dua saudari senior sebagai pusatnya. Saling melindungi, harus dikatakan, kekuatan gabungan memang tidak bisa diremehkan. Sehingga mereka dapat mengatasi sebagian besar masalah dan krisis. Mereka bergerak maju, dan jika bisa lari, mereka tidak akan bertarung.
untuk menghemat tenaga dalam menghadapi masalah tak terduga. Tetapi seiring dengan semakin dalamnya mereka perlahan merasakan ketidakberdayaan. Rusa menjadi semakin kuat, dan jumlahnya juga semakin banyak. Ini bukan pertanda baik. Namun, Suyu tetap teguh. Kali ini dia tidak dikepung atau terluka parah. Kondisinya jauh lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkan kesempatan yang menjadi milikku tanpamu. Waktu berlalu setiap detik, Suyu secara bertahap menyadari bahwa beberapa murid sudah terluka atau bahkan gugur, tetapi sudah sampai di sini dan tidak bisa menyerah segera. Sebagian besar murid yang selamat sebelumnya juga tewas, murid yang selamat di antara yang selamat panik setelah menyadarinya, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah Suyu menyadarinya, auranya menjadi ganas. Serangan spiritualnya sangat kuat. Mengapa begitu banyak murid tidak sebaik satupun makam bayangan, padahal mereka sudah bersiap dan bersatu? Seharusnya tidak seperti ini. Mo Qingzu dengan cepat meraih pergelangan tangannya, tahu bahwa kondisi mental adik perempuannya terpengaruh. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain, hanya bisa terus maju. Suyu merasakan hiburan. Dan akhirnya menjadi lebih tenang. Jangan sampai gagal di saat-saat terakhir, jika tidak kerugiannya akan sangat besar. Pada saat yang sama, aura yang lebih kuat datang, hampir mencekik. Suyu berpikir dalam hati, tidak baik. Di kehidupan sebelumnya, binatang buas mengerikan tingkat ini, bukanlah dia yang membunuhnya. Dia hanya menahan dan membantu. Kali ini dia yang memimpin pertempuran, jadi dia tidak boleh ceroboh. Namun, ini juga menunjukkan bahwa jarak semakin dekat, dan kita harus menerobos. Semua orang segera memusatkan kekuatan untuk bertempur. Intensitas pertempuran meningkat tajam, Suyu terluka, Mo Qingzu kelelahan. Jumlah murid juga berkurang banyak. Setelah berusaha sekuat tenaga dan membayar harga yang mahal, mereka akhirnya benar-benar menghancurkan serangan kuat itu, dan kemudian Suyu tidak peduli dengan luka-lukanya. Dengan tegas dan segera menuju ke tempat paling inti.